saya akan membagikan sedikit untuk memasang pintu-pintu yang harus kita kecil dulu. Pintu kita menggunakan besi dari pada 4x6, dan ini teman-teman harus meratakan dulu biar rata dengan besi, karena biasanya kalau pada kayu ini akan bisa masuk dengan cara mentatah atau mengurangi kayu, tapi kalau besi kita tidak bisa. Jadi teman-teman harus timal dulu, harus karena ini besi bukan kayu, artinya kita kalau sudah dilubangin kita harus hati-hati sekali pada saat ini pas kita memberi lubang, karena kalau kita salah itu hasilnya akan fatal teman-teman. Oke, sekarang kita masuk pada proses pengemalan atau dengan proses pemulaian pekerjaan, dan ini kita sudah mulai masuk pada pengeboran lubang pada kunci. Kalau teman-teman lebih mudah untuk masuk, kita harus memberi lubang yang lebih kecil sebelum kita melubangi yang lebih besar, karena untuk memudahkan kita memasukkan bor. Ini kita akan memakai yang lebih besar. Ini akan memudahkan kita untuk melubangi dengan cara bor yang lebih besar atau 12 mili. Jadi setelah kita lubangi kanan kiri, kita menggunakan gerinda agar lebih mudah untuk melubangi sebesar ukuran kunci tempat kunci yang untuk kunci masuk. Kita juga bisa menggunakan bor yang biasa untuk memperbesar, tapi kali ini kita menggunakan ukuran yang lebih besar gitu aja. Kalau teman-teman kunci ini sudah masuk, itu artinya teman-teman sudah berhasil memasukkan kunci untuk membuat besinya bisa berjalan dengan baik. Dan jangan lupa ini harus tembus teman-teman, karena kalau ini tidak bisa tembus artinya teman-teman masih salah dalam pengukuran. Ini harus tembus kanan dan kiri. Tujuannya apa? Karena kunci tadi bertempat pada di dalam dan di luar, jadi penguncian bisa di dalam juga bisa di luar. Jadi kalau teman-teman mau buat kunci seperti ini harus ukurannya bisa tembus saat kanannya. Setelah itu tembus, artinya kita tinggal memasukkan dari depan. Dari depan ini kita lebih dahulu kita lubangin sesuai ukuran yang sudah kita mau dulu tadi. Jadi kita tinggal menggunakan mal-mal kita tadi. Ini teman-teman harus hati-hati, karena ini kalau sampai melebihi ukurannya itu akan terlihat berlubang. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam melubangi ini, karena ini sangat rawan. Ketika kita salah melubangi, artinya kita sangat membuat lagi. Apalagi ini sudah menjadi pintu, jadi harus itu tidak mungkin. Oke teman-teman, ini sudah terlihat berlubang. Teman-teman bisa melihat langsung bagaimana cara pemasangan kunci yang memang lumayan sulit, tapi saya yakin teman-teman bisa melakukannya, karena ini kalau orang lain bisa, kita harus yakin kalau kita juga bisa. Itu prinsip saya dalam pekerjaan yang di bidang pertukangan. Oke teman-teman, kita lihat satu persatu bagaimana alat ini
bisa memasukkan kunci yang seharusnya itu untuk kayu dan sekarang dipasang untuk pipa besi. Nah, ini kita sudah memasuki proses masukkan kunci tersebut masuk ke dalam engsel yang ada, masuk ke dalam kunci yang ada dari depan. Jadi ini harus pas. Nah, ini sudah bisa keluar, artinya sudah berhasil. Kalau sudah seperti ini, kita cukup itu prosesnya setelah seperti ini sama seperti kayu, yaitu dengan cara memberi baut untuk kekuatan dari depan. Ini dia. Kalau ini tidak dikasih baut, teman-teman akan copot karena dia tidak berkaitan dengan kunci yang dari samping. Kalau ini sudah dipasang, artinya kunci dari samping sudah lurus. Karena kalau tidak lurus, ini baut tidak bisa masuk. Kakek itu orang yang kira kena berarti berhasil. Nah, ini dia. Ini sudah bisa masuk. Dan setelah itu kita menggunakan tutup atau untuk menutupi lubang-lubang yang kurang pas. Ini sudah bawaan dari kunci tersebut, sudah satu paket dengan kunci tersebut, jadi kita tidak perlu menambah apa-apa lagi. Nah, ini dia. Ini kita melubangi ini, kita tidak bisa menggunakan sekop bawaan dari pabrik karena sekop bawaan dari pabrik itu dikhususkan untuk aplikasi untuk kayu. Jadi kalau kita menggunakan bawaan dari pabrik, kita tidak mungkin. Jadi kita harus mengakali dengan cara memakai ribet atau paku ribet yang di sini akan sangat kuat. Kalau kita mau memakai strop, kemungkinan besar suatu saat akan dapat kembali. Kalau ribet, insya Allah tidak. Jadi kita ribet tempat yang seharusnya untuk baut, kita menggunakan ribet. Oke teman-teman, ini sudah kita ribet. Ini sangat kuat. Jadi alat apapun kalau tidak bisa mendapat ini kecuali dengan bur pada ribetnya kembali. Jadi akan dapat kembali kalau misalnya salah kembali ribet yang sudah ada dengan bur yang seukuran, nanti akan keluar ribetnya. Oke, dari sini sudah kita ribet karena dengan bawaan dari pabrik ini tidak mungkin karena bawaan hanya untuk kayu. Inilah salah satu konsep yang memang jarang diketahui orang. Biasanya hal seperti ini jarang bengkel menggunakan. Ya mungkin ini tip dari saya untuk memasang kunci pintu sliding atau bisa juga pada pintu biasa kupu tarung. Kalau yang saya pasang ini pintu kupu tarung, tapi ini saya gunakan ini karena ini hanya 2 pintu. Jadi kalau kita menggunakan lebih dari 2 pintu, saya biasa menggunakan kunci biasa, bukan pakai ini. Nah, ini sudah terpasang rapi teman-teman, dan ini teman lihat sendiri, ini juga bisa untuk menjadikan pintu lebih praktis, dilihat lebih elegan dan bisa digunakan para pelanggan kita. Sebenarnya para pelanggan kita itu lebih suka sesuatu yang ya teman-teman. Ini terima kasih sudah
udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.